Yesus. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, yang memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian berhentilah manusia itu pada sebuah pohon, dan si ular muncul dengan segala tipu dayanya. Si ular merayu perempuan itu, meyakinkan perempuan itu, dan ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Saat itulah ia baru menyadarinya, betapa bodohnya manusia diberdaya dan dijerumuskan iblis ke dalam kuasa dosa, dan
dan maut karena perbuatan manusia. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dosa telah mempengaruhi setiap aspek keberadaan kita. Kejatuhan terbesar adalah terpisahnya manusia dari Allah. Terpisahnya manusia dari persekutuan dengan Allah. Persekutuan itu menjadi rusak. Dan sejak itu manusia selalu bersembunyi dari Allah. Manusia tidak bisa lagi melihat tujuan mengapa mereka diciptakan. Persekutuan ini hanya bisa dipulihkan melalui inisiatif Allah sendiri. Manusia hanya bisa menanti saat-saat di mana pemulihan itu akan kembali untuk pembebasan mereka dari kuasa dosa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Allah telah menciptakan kita dan menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Sekalipun kita manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap mengasihi kita dengan cinta kasih ilahi karena kita berharga di mata Tuhan. Kamis putih ini kita diingatkan dalam peristiwa di mana Yesus membasuh kaki para murid dan makan bersama dengan para murid. Keduanya adalah wujud kehendak Allah untuk menunjukkan cintanya sampai sehabis-habisnya kepada murid-muridnya. Begitupun dengan kita sebagai anak-anak Allah. Cinta kasih ilahi yang sudah kita terima, hendaklah kita bagikan kepada sesama kita dengan wujud saling melayani dan saling mengasihi. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan, Engkau Yesus yang sudah memulai kehidupan kami, Engkau menjadikan kami, Engkau menciptakan kami indah pada waktunya, serupa dengan gambaran Tuhan. Maka kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus,
dosaku, karena kasih-Mu padaku. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Katakan Engkau Yesus yang sudah memulai kehidupan kita. Karya yang mulia dalamku. Yesus, Kau telah memulai Karya yang mulia dalamku. karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Sekarang Tuhan. ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. 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 Foto dan salam. Mari kita teguhkan dan tabiskan ibadah pada malam hari ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah malam ini, malam Kamis Putih. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita semua, yang sejak dari penciptaan sampai kejatuhan manusia telah membuktikan kasih melalui pengorbanan di atas kayu salib. Kami teguhkan dan kami tabiskan ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita membawa setiap pengakuan kita di hadapan Tuhan dari setiap pelanggaran yang dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu kita siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa kita tidak bisa membalas kesetiaan Tuhan.
Sungguh mulia dan berharga, bahkan sungguh besar pengorbanannya bagi kita. Tidak dapat dimengerti, dan kita tahu bahwa pengorbanan Yesus sungguh indah bagi kita. Kita angkat pujian, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, membawa setiap doa kita di hadapan Tuhan, membawa setiap pengakuan kita di hadapan Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan atas kita, sungguh besar pengorbanannya buat kita. Kita yang tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Darahnya membasuh setiap dosa kita, membuat kita menjadi lebih berarti, membuat kita layak. Ampuni setiap kami ya Tuhan, pulihkan kehidupan kami dari setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami.
kami yang seringkali mengecewakan hati Tuhan, mengecewakan hati suami, istri, anak-anak kami, bahkan sesama kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, pulihkan kami. Jika dalam hidup kami diizinkan mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, mampukan kami untuk kami berkata Tuhan Yesus baik dalam setiap masalah pergumulan kami. Karena kami percaya bersama dengan Engkau, kami sanggup menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Engkau, tidak ada perkara yang tidak mungkin. Karena kami percaya janji-Mu bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, yang terus memberi kami kekuatan, kemampuan dalam menghadapi badai hidup. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah dan sungguh besar pengorbanan buat kami, sehingga kami boleh diberikan pengampunan, yaitu pengampunan yang sejati kami dapatkan hanya di dalam-Mu Tuhan. Terus perbaharui hidup kami, supaya kami boleh berjalan di jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yohanes 13 ayat 4-5 dan ayatnya yang ke-15 berkata, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu ia berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebelum masuk ke sengsaranya, Yesus memberikan teladan kepada kita, untuk kita memiliki hati hamba yang selalu setia, melayani dan memberikan hati kita, mata kita, tangan kita, bahkan kaki kita, serta seluruh hidup kita untuk melakukan tugas dan rencana Tuhan yang sudah diberikan kepada masing-masing kita. Kita angkat pujian, berikanku hatimu, dan dimohon kepada Bapak Ibu untuk bisa melepas alas kaki yang digunakan. Sambil kita siapkan hati kita katakan, berikanku hatimu seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, berikanku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu,
hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang memampukan setiap kami. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu, Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam berikan ku rencana. Tuhan. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Singer tetap melakukan pujian ini sementara petugas persilakan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Sebagai seorang hamba, seorang anak yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita mau hidup kita berkenan kepadanya.
setiap perbuatan tangan kita boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Setiap langkah kaki kita boleh menyatakan perbuatan Allah. Setiap tutur kata yang terucap dalam bibir kita adalah ucapan berkat, bukan kutuk. Setiap hati yang boleh tertuai dalam tindakan kita merupakan isi hati Tuhan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Berikan ku tanganmu, Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. berikan kami Tuhan. Berikan ku, Terima kasih. berikan ku, Berikan kami hatimu, berikan ku hatimu. berikan ku hatimu, Berikan ku hatimu, berikan ku hati. berikan ku hatimu. Mari berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah pujian ini dan apa yang sudah kami lakukan juga Tuhan boleh senantiasa melihat sosok teladan Tuhan yang memberikan hati bahkan seluruh kehidupannya untuk mengasihi, untuk cinta kasih ilahi. Biar kami juga dimampukan untuk melakukan tugas dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terlebih kami boleh saling mengasihi dan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan, semoga dengan kegiatan ini semakin mempererat tali persaudaraan kita semua dalam satu persatuan. Karena kita percaya ketika kita satu hati, satu tujuan, satu visi, satu misi, bergandeng tangan bersama melayani Tuhan dan saling mengasihi, maka Tuhan pasti memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika memasuki momen di mana kita keluar sebagai pemenang, Tuhan Yesus bangkit. Maka ada saat di mana kita harus bersuka cita menyambut Sang Raja. Kita harus memuji namanya, sebab Dia Allah yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa Dia? Dia Yesus namanya.
Mari senang kita semua bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Siapa dia? Yesus. Yesus, Yesus, Amen. Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Mari lambaikan tangan saudara. Puji Hosana, Amin. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Amin. menyucikan, Bahkan mati tebus dosaku. bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membelikan, dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, Karena ku tahu karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. sebab dia hidup. Jemaat saja, Sebab dia hidup. angkat suaramu untuk Tuhan. Amin. Kami tak gentar, ku tak gentar, sama-sama karena ku tahu. Aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Bersama dengan segala umat di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada yang kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membawa persembahan kita sebagai wujud syukur kita di hadapan Tuhan Allah kita. Sambil memberi, kita mengangkat satu pujian. Dialah Allah yang menyembuhkan, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan.
Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, sang damai, Jehovah Shalom, sang damai. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kami masih diberikan kesempatan untuk memberi sebagian dari berkat-Mu Bapa lewat persembahan yang kami berikan malam hari ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, kuduskan sehingga boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu lewat pelayanan di gereja di tempat ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelolanya supaya persembahan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati setiap pekerjaan, setiap usaha kami Bapa. Dan Tuhan juga berkati terlebih lagi hidup kami, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia, Dia yang memulihkan hidup kita. Maka dialah harapan hidup kita. Dengan apa akan ku balas? Hanya Engkau harapan kami Tuhan. Hanya Engkau tempat keselamatan kami. Setia Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya. Hidupku
Mari naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab terlalu besar kebaikan Tuhan atas kita. Mari serahkan hidupmu, serahkan hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hati kami menyembahmu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan yang begitu luar biasa, kasih-Mu yang begitu nyata bagi kami sehingga telah rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami. Terima kasih di momen yang sangat indah pada malam hari ini. Kami rindu kembali Tuhan berkati melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan semua kami yang mendengar, kami dapat berkat yang sama. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam semuanya, selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita memperingati malam Kamis Putih ya. Dalam dalam saudara kita di Katolik memang Kamis Putih ini masuk dalam hari suci. Jadi mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Jadi 3 hari sebelum Paskah. Oke, mari kita membaca karena sudah jam 9 lewat, jadi takut nanti makanan di bawah juga sudah dingin, gak enak kita makan. Ya, Yohanes 13 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 13 dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, dan kemudian saya akan lompat ayat 13 sampai 15 ya. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pembasuhan kaki itu sudah dipraktikkan sejak perjanjian lama. Bahkan kalau kita lihat bukan hanya pembasuhan kaki tetapi sekaligus dengan pembasuhan tangan. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, di sana memang ada satu syarat yang Tuhan tentukan
bagi Harun dan anak-anaknya sebelum mereka memasuki kemah suci atau sebelum mendekati mezbah korban bakaran, mereka harus membasuh kaki mereka dan juga membasuh tangan mereka. Dan dampaknya atau akibatnya kalau mereka tidak melakukan ini, jelas di sana dikatakan dalam Keluaran pasal 30 ayat yang ke-20 bahwa mereka akan dihukum mati oleh Tuhan. Jadi bayangkan ini aturan pembasuhan kaki dan juga pembasuhan tangan ini sudah dipraktekkan bukan hanya berkaitan dengan aktivitas masyarakat pada umumnya setiap hari, tetapi juga berkaitan dengan aturan-aturan di dalam beribadah. Jadi Tuhan sudah menetapkan supaya ada pembasuhan kaki dan juga pembasuhan tangan sebelum Harun dan anak-anaknya melakukan pelayanan. Lalu kemudian selain itu bahwa pembasuhan kaki pun dilakukan pada umumnya ketika seseorang itu datang ke rumah atau bertamu, datang ke orang lain atau datang bertamu ke orang lain. Kita bisa lihat dalam catatan Kejadian pasal 18 ayat yang keempat, bagaimana ada malaikat Tuhan yang datang berkunjung kepada Abram pada waktu itu. Lalu Abram berkata, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Jadi kalau pada umumnya keluarga yang ekonominya mapan, itu akan ditugaskan seorang budak yang akan duduk di depan rumah, karena di setiap rumah itu sudah ada tempayan yang dikhususkan untuk diisi dengan air. Nah, siapapun yang nanti masuk ke dalam rumah, maka tugas budak itu adalah dia membasuh kaki para tamu. Jadi siapapun yang masuk ke dalam rumah itu harus membasuh kaki, dan itu sudah dipraktekkan sejak dari perjanjian lama. Jika tuan rumah tidak menyediakan air untuk membasuh kaki di depan rumah, maka sesungguhnya itu adalah satu pertanda tidak bersahabat. Jadi kalau saya datang ke rumah Ibu Sian misalnya, ya dalam konteks perjanjian lama, itu di rumah Ibu Sian itu sudah ada pembasuhan kaki khusus. Jadi sebelum masuk ke dalam rumah itu mesti basuh dulu kaki. Kenapa? Karena pada zaman dulu orang tidak menggunakan alas kaki seperti yang kita pakai sekarang. Pakai sepatu, tertutup semuanya. Mereka menggunakan hanya seperti sendal, sehingga sangat memungkinkan berbagai macam kotoran itu melekat dan menempel di kaki. Sehingga kalau mau masuk ke dalam rumah, itu pasti akan selalu dilakukan pembasuhan kaki. Nah, mencuci kaki atau membasuh kaki juga merupakan kebiasaan yang dilakukan sebelum makan dan juga sebelum tidur. Jadi orang Israel ini sangat memperhatikan hal tersebut. Orang Israel yang sengaja untuk beberapa waktu yang lama tidak mencuci kaki mereka, maka itu adalah tanda bahwa mereka sedang mengalami duka yang sangat mendalam. Jadi kalau ada yang tidak cuci kaki sekian lama, kakinya dibiarin kotor, tangannya juga tidak dibasuh, kakinya juga tidak dibasuh, maka itu pertanda bahwa dia sedang mengalami duka yang sangat mendalam. Kita bisa lihat dalam catatan 2 Samuel pasal 19 ayat yang ke-24. Ketika Mephiboset, anaknya Saul itu menyongsong untuk menyambut Raja Daud datang. Sesungguhnya ketika Raja Daud pergi, karena Raja Daud tidak membawa Mephiboset, dia merasa sedih. Itulah sebabnya sejak Raja Daud pergi sampai Raja Daud pulang, dia tidak mencuci kakinya. Dan itu memberitahukan bahwa dia sedang ada di dalam duka atau keadaan duka yang sangat mendalam. Nah, hari ini ya kita bersama-sama memperingati Kamis Suci, Kamis Putih. Artinya kita sedang ada dalam minggu-minggu memperingati Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Begitu ya, besok kita sudah memperingati Jumat Agung. Dan malam ini, hari Kamis, Yesus bersama-sama dengan para murid mengadakan perjamuan makan bersama. Dan dalam perjamuan makan bersama itulah terjadi yang kita praktekkan pada malam hari ini, di mana Yesus membasuh kaki para murid. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tindakan atau hal yang dilakukan oleh Yesus itu adalah suatu sikap yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia sedang melepaskan keguruannya, derajatnya yang tinggi, dilepaskan hanya untuk mau membasuh kaki para murid. Dia mengambil peran sebagai hamba, karena tugas membasuh kaki kalau ada tamu yang datang itu dilakukan oleh hamba. Dia mengambil peran sebagai hamba atau budak
bagi murid-muridnya sendiri. Bahkan tindakan yang Yesus lakukan, mengambil kain lenan, lalu kemudian mengikat di pinggang selayaknya seperti seorang budak, lalu kemudian membasuh kaki para murid, itu adalah suatu tanda kerendahan hati yang sangat luar biasa. Yesus adalah Sang Guru Agung. Dia bukan hanya mengajar para murid untuk melayani, tetapi dia memberi teladan bagi murid-muridnya. Dia memberi pemahaman kepada murid-muridnya bagaimana sesungguhnya mereka harus melayani. Jadi bukan hanya menunjukkan bahwa ini loh pelayanan, seperti ini pelayanan, ya, tetapi dia menunjukkan keteladanan bagaimana mereka harus melayani. Itulah sebabnya dia mempraktekkan menjelang dia akan mengalami kematian. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya sampaikan secara singkat pada malam hari ini yang merupakan alasan yang sangat kuat mengapa Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada murid-murid. Yang pertama, Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada para murid supaya dia dapat menyaksikan kasih-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada para murid. Itu jelas dicatat di dalam ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata begini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Jadi tindakan Yesus di tengah-tengah persekutuan mereka makan bersama, lalu kemudian Yesus mengambil inisiatif untuk membasuh kaki para murid adalah suatu sikap atau suatu teladan yang memberikan penegasan bahwa Yesus ingin memberi pesan yang kuat kepada para murid bahwa sampai kapanpun aku tetap mengasihi kalian. Sampai kapanpun aku tetap mencintai kalian. Karena ada klausul kalimat yang berkata, ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Meskipun nanti terjadi pengkhianatan oleh Yudas, meskipun nanti akan terjadi penyangkalan oleh Petrus, tapi itu tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan kepada para murid. Yesus begitu mengasihi murid-muridnya, bahkan senantiasa mengasihi mereka sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan Bapak Ibu menjelang peringatan penderitaan dan kematian Yesus, pesan firman Tuhan ini berbicara kuat kepada kita semua bahwa sebagaimana Yesus begitu mengasihi para murid, Yesus juga tentu mengasihi kita semua. Kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, bahkan lebih besar dari segala dosa dan juga pemberontakan saudara dan saya. Melalui pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus bagi murid-muridnya, mengajarkan kita untuk rela membuka hati, menerima kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Jangan biarkan daya tarik dunia yang dikerjakan oleh iblis membuat hati kita keras dan akhirnya kita mengalami kebinasaan. Tidak peduli sehitam apa latar belakang kita, tidak peduli sejahat apapun perilaku kita, seburuk apapun hidup kita. Pesan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, sebagaimana Yesus membasuh para murid karena dia ingin menyatakan kasih-Nya yang senantiasa bahkan sampai selama-lamanya kepada mereka. Demikian juga kepada saudara dan saya. Dia ingin menyatakan bahwa sampai hari ini dia tetap mengasihi saudara dan saya. Kalaupun kita mungkin melakukan dosa, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kitalah yang tidak mengasihi Tuhan. Maka ini kesempatan bagi kita, momentum Kamis Putih pada hari ini mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia sudah rela mati bagi kita. Bahkan besok kita akan sama-sama memperingati kematiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kemudian mendorong Yesus melakukan pembasuhan kaki? Yang kedua adalah dia memberikan contoh kerendahan hati dan kerelaannya untuk melayani. Ya, memberikan contoh kerendahan hati dan kerelaannya untuk melayani. Dan ini sangat luar biasa. Seorang guru tetapi kemudian mau melayani murid. Harusnya para murid yang melayani guru. Begitu ya. Jadi kita lihat di sini ayat 3 sampai ayat yang kelima.
Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu ayat 4 berkata, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, mengikat di pinggangnya, kemudian dia menuangkan air, lalu kemudian membasuh kaki murid. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata dia datang dari Allah. Artinya dia telah ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Dan itu mempertegas Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat yang ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan bahwa ia datang dari Allah, bahwa memang dia sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Tetapi saudara perhatikan, lihat ayat yang keempat, satu hal yang sangat kontras. Kenapa? Dia yang datang dari Allah, yang nanti akan kembali kepada Allah, tetapi kemudian merendahkan diri. Dia yang datang dari Allah, yang tentunya adalah Allah, tetapi mau menanggalkan jubahnya. Dia kemudian mengambil kain lenan, dia ikat pinggangnya selayaknya seorang budak, lalu kemudian membasuh kaki para murid. Saudaraku, suatu contoh tindakan yang sungguh luar biasa membuktikan kerendahan hati. Suatu tindakan yang rendah dan menghamba yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Sang guru agung membasuh kaki para murid yang kotor. Seharusnya terbalik, merekalah yang membasuh kaki sang guru, yaitu Tuhan Yesus. Tindakan Yesus bagi para murid bukan tindakan sekedar pamer atau menjilat atau yang lain, melainkan suatu tindakan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Yesus membasuh kaki para murid di saat mereka sedang makan bersama. Yesus tidak merasa terganggu dan berat melakukan hal itu. Ya, pada saat mereka sedang makan bersama, inisiatif datang dari Yesus. Yesus tidak merasa terganggu, sedang makan, menikmati enaknya makanan, tiba-tiba kemudian harus melakukan satu tindakan yang luar biasa. Bapak Ibu, Yesus membasuh sekali lagi kaki para murid di saat mereka sedang makan bersama. Yesus tidak merasa terganggu dan berat melakukan hal itu. Yesus tidak meninggalkan, perhatikan kalau kita baca dalam Markus pasal 3 ayat 33, Yesus tidak meninggalkan khotbahnya untuk melayani para kerabatnya. Karena pada suatu kali Yesus sedang berkhotbah, murid-muridnya berkata, Yesus, ada ibumu datang dan saudara-saudaramu. Yesus bilang begini, siapa ibu dan saudara-saudaraku? Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi pada waktu saudara-saudaranya datang, pada waktu kerabatnya datang dan Yesus sedang berkhotbah, Yesus tidak meninggalkan khotbahnya. Dia tidak kemudian meninggalkan pelayanannya untuk melayani para kerabat. Tetapi saudara lihat, dia rela meninggalkan makan malamnya hanya untuk menunjukkan kasihnya kepada para murid. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bila saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia di saat kita sedang makan, dalam tanda kutip, dalam keadaan enak, dalam keadaan nyaman, kita sedang beristirahat, sedang menikmati kehidupan, kita belajar dari Yesus. Jangan menganggap hal itu sebagai gangguan dalam kehidupan kita, atau menganggap itu sebagai ketidaknyamanan. Tapi mari hendaklah kita menjunjung tinggi tugas kita lebih dari sekedar apa yang kita makan. Tentu pada waktu membasuh kaki para murid, ingat kaki para murid tentu ada kotoran. Dan Yesus pada waktu itu sedang makan. Membasuh kaki yang kotor pasti akan melenyapkan selera makan. Tetapi Yesus melakukan itu dengan tulus. Sedang konteksnya sedang makan Bapak Ibu. Saudara sedang makan lalu kemudian tiba-tiba harus turun ke bawah, harus mencuci kaki yang kotor, dan tentu itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Orang yang mau melayani dan meresponi panggilan Tuhan, sesungguhnya ia menunjukkan kerendahan hatinya karena mau mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak dan kemauan pribadi. Jadi pesan yang kedua, Yesus memberikan keteladanan yang luar biasa. Meskipun dia sedang makan, tapi ketika tuntutan itu harus dia lakukan, dia kerjakan. Jadi ini poin yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, supaya dia dapat melambangkan pembasuhan secara
rohani. Secara fisik kaki mereka dibersihkan. Tetapi sesungguhnya ini gambaran sebelum dia mati nanti. Memberikan gambaran karena dialog dia dengan Petrus. Memberikan gambaran bahwa mereka perlu pembasuhan secara rohani. Pembasuhan secara fisik itu diperlukan. Mereka ada pembasuhan kaki, ada cuci tangan dan seterusnya. Tetapi ingat, dosa itu membuat spiritual atau kerohanian semua manusia menjadi kotor dan menjadi terganggu. Maka perlu ada pembersihan, perlu ada pembasuhan. Maka ketika Yesus membasuh kaki para murid, salah satu melambangkan bahwa mereka juga perlu yang namanya pembasuhan secara rohani. Yang kemudian seperti dikatakan pembicaraan dengan Petrus dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kalau hari ini kita bisa mempraktekkan apa yang Yesus lakukan dalam pembasuhan kaki. Tapi kita juga mesti ingat, pembasuhan, pembersihan, penyucian secara spiritual, secara rohani itu juga harus kita perhatikan. Apakah kita yakin bahwa kita sudah disucikan? Apakah kita yakin bahwa kita sudah dipulihkan? Apakah kita yakin bahwa dosa kita semua sudah dibasuh oleh darah Yesus? Tidak ada dosa yang sebesar apapun yang tidak dapat dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada kejahatan yang sejahat apapun yang tidak mampu dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Nah, itulah sebabnya tidak salah kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Yesus, maka setitik darah Yesus itu mampu memurnikan, mampu menyucikan segala dosa-dosa kita. Dan ya saya katakan bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, kita semua sudah disembuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bersyukur untuk renungan singkat pada malam hari ini. Pada momen yang sangat istimewa, kami kembali teringat keteladanan yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan. Yesus bukan hanya memberikan keselamatan bagi kami, tetapi Yesus memberikan keteladanan contoh yang sangat hidup. Bagaimana kerendahan hati, bagaimana sikap di dalam mengerjakan tugas dan pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk keteladanan-Mu. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami juga mampu mempraktikkan apa yang sudah Tuhan kerjakan selagi masih ada di dunia ini. Ampuni kami Tuhan, dan Tuhan kuatkan dan tolonglah kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kembalikan ke MC. Terima kasih untuk firman-Nya yang terus menguatkan kita. Di hari Kamis Putih ini semakin kita merenungkan dan mengingatkan kita untuk senantiasa melihat teladan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang selalu mengasihi kita. Kita akan menutup kebaktian malam hari ini dan saya undang kita semua untuk mengangkat satu pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku
rangkumkan semua pokok-pokok doa kita dalam satu doa agung, yaitu doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bersatu dulu sejenak. Selamat memperingati Hari Kamis Putih, dan apakah ada pengumuman? Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu jemaat, jangan lupa besok kita gereja Jumat Agung jam 9 pagi. Takutnya ada yang datang jam 8 ya. Jadi jam 9 pagi ada perjamuan kudus, jadi boleh menyiapkan hati Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama ada di dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan jemputan, nanti bisa mengisi list di grup Jemaat Agape untuk hari Jumat sampai dan juga hari Minggu Paskah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat Hari Kamis Putih.